Tinjauan desain. Apa itu desain? Desain adalah kegiatan kreatif merancang dan merencanakan sesuatu yang fungsional yang belum ada sebelumnya sehingga bernilai tinggi dan berguna bagi pengguna. Dalam desain kita bisa membentuk kerangka, bentuk, motif, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke revolusi industri. Masa mulai adanya mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia terjadi pada tahun 1760 sampai 1850. Dari revolusi industri terjadilah adanya gaya desain, yaitu ada 4. Yang pertama, Victorian Style, terjadi di tahun 1827 sampai 1901. Itu berasal dari Inggris pada waktu kepemimpinan Ratu Victoria. Ciri utama terdapat ornamen memenuhi semua bidang. Gaya desain diaplikasikan ke arsitektur, furnitur, interior, kemasan. Kemudian elemen khas penggunaan pembatas, border, dekoratif, dan tipografi yang rumit, simetri pada letak desain. Kemudian ada art and craft, terjadi pada abad ke-10 Masehi. Ini juga berasal dari Inggris, terjadi karena adanya respon buruk dampak revolusi industri pada kehidupan sosial dan estetik pada masyarakat Inggris. Kemudian ada Art Nouveau, Charrette, yaitu muncul di Prancis abad ke-19. Gaya diterapkan pada arsitektur, poster, perhiasan, dan lain-lain. Yang terakhir ada Art Nouveau, Mucha, gaya modern dan baru yang menekankan kealamian dan bentuk organik. Kemudian kita masuk ke desain dan kebudayaan. Ada tokoh, unsur budaya, dan ciri-ciri. Budaya adalah suatu yang kompleks, mencangkup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan yang didapat di masyarakat. Cohen Joningrad juga menjelaskan, itu budaya berasal dari kata kolere, kemudian menjadi kultur yang diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia yang mengolah dan merubah alam. Kemudian ada tokoh lainnya yaitu Ralph Linton, yaitu mendefinisikan budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku, pengetahuan, kebiasaan yang diwariskan dimiliki suatu anggota masyarakat. Kemudian juga Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Perjuangan membuktikan kejayaan dan kemakmuran hidup dalam masyarakat dalam menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai keselamatan dalam hidupnya. Kemudian ada unsur. Di unsur ada bahasa, pengetahuan, sistem, teknologi, mata pencarian, religi, dan kesenian. Kemudian ada ciri-ciri kebudayaan, yaitu dapat dipelajari dan diwariskan. Kemudian ada selektif, mencerminkan pola perilaku terbatas. Unsur budaya yang saling terkait satu dengan lain. Etosentrik, menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang bagus. Ini terbaik, itu menganggap budaya lain budaya yang biasa atau standar-standar aja. Kemudian ada di zaman poros itu ada 4 periode. Periode pertama itu memiliki ciri-ciri menggunakan api dan alat bantu kegiatan. Kemudian menggunakan simbol, setiap kelompok memiliki peraturan berbeda. Kemudian di periode 2 mulai ada organisasi kehidupan. Kemudian ada penemuan tulisan dan adanya bangsa. Ada juga kolonialisme atau penguasa kelompok dan adanya kerajaan. Kemudian adanya wawasan geografis. Kemudian di periode 3 adanya kebudayaan dunia. Itu lahir agama, lahir filsuf, bisa berpikir logis. Kemudian periode keempat ada ilmu pengetahuan, filsuf modern, perkembangan sains, dan lahirnya pemikiran-pemikiran. Kemudian ada filsafah Yunani kuno. Itu dijelaskan ada 4, yaitu Socrates itu tahun 477 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Itu membandingkan definisi yang ada dengan definisi lainnya. Kemudian Plato juga menjelaskan tahun 427 sebelum Masehi dan 347, yaitu metode mengurai ide atau
diairesis. Kemudian Aristoteles juga menjelaskan tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Logika adalah cara berpikir yang bersistem teratur dan bertahap-tahap. Kemudian Archimedes juga menjelaskan di tahun 285 sebelum Masehi dan 212 Masehi metode heuristik berpikir secara selanjutnya yaitu pendidikan desain. Yaitu pertama yaitu Bauhaus tahun 1919 di Jerman. Ada seni, ada desain, kemudian menjadi seni visual, kemudian adanya mesin cetak tekan oleh Gutenberg. Kemudian pada Renaissance abad ke-14 sampai 15, literatur dan ilmu klasik atau Yunani kuno. Muncul beberapa teori bidang seni visual. Ada Brunelleschi dan Alberti teori gambar perspektif artifisial, terus Fra Luca de Pacioli dan Leonardo da Vinci teori proporsi, Sir Isaac Newton 7 langkah teori warna, Lipton teori warna pigmen warna merah, kuning dan biru blue, Harris tabel warna. Kemudian era Baroque dibangun beberapa akademi seni rupa, mempelajari seni rupa dan literatur. Pada tahun 1635 lahir French Academy, mempelajari komposisi gambar, proporsi warna dan ungkapan ekspresi. Kemudian pada tahun 1830 sampai 1900-an itu muncul desainer dan industri, kemudian pendidikan, kemudian ada sekolah Bauhaus tahun 1919 di Jerman di bawah pimpinan Walter Gropius 1923, yaitu membantu menjabatangani GAP, mengembangkan ide baru dan seni rupa, arsitektur dan desain, mengorganisir dasar-dasar pendidikan desain, memberikan keseimbangan pada pendidikan desain. Kemudian Bauhaus tutup tahun 1933, yaitu memberikan kekayaan bagi tradisi gerakan pemikiran seni rupa, arsitektur dan desain. Itu di Amerika dan Eropa. Kemudian pada tahun 1934 muncullah Carnegie Institute of Technology, yaitu mendirikan Department of Industrial Design. Itu tokohnya adalah Alexander Costello dan Donald R. Donner, yaitu program graduate pada desain industri. Kemudian tahun 1935 ada sekolah desain laboratorium New York, profesional training dalam bidang industri desain umum. Kemudian tahun 1936 Laboratory School of Industry Design menggunakan berbagai lapangan profesi di bidang industri desain. Kemudian tanggal 1938 program industri desain baru dikembangkan di bawah Dekan James Boudreau. Tahun 1930-an, fakultas ini pada Cranbrook Academy of Art sudah mendapat reputasi secara nasional maupun internasional, berpengaruh bagi perubahan-perubahan pada industrial design di era pasca Perang Dunia Kedua 1937 sampai 38. Kemudian pada tahun 1939 sampai 44, Bauhaus kemudian berubah menjadi School of Design. School of Design ini berubah menjadi Institute of Design. Kemudian tahun 1955, House School für Gestaltung dibuka di Ulm, Jerman, yaitu metodologi pendekatan scientific social economy approach untuk solving problem. Tahun 1960 dan 1980-an, program baru seperti Department of Industry Design pada Ohio State University di Amerika. Pendidikan industri kemudian dinamis dan berubah-ubah atas hubungan logis antara dunia industri dan dunia pendidikan. Kemudian tahun 2000-an munculnya Institut Desain dari Seni Rupa pada negara maju. Itulah tadi sedikit sejarah tentang desain. Namun ada menurut ahli itu ada Waltelanger di tahun 1991, teorinya adalah order, tata atur, harmoni, keselarasan, properti dan proporsi, sel skala. Dipakai untuk inovasi dan mengatur kreativitas bentuk. Kemudian ada juga Barnes tahun 2004, Waltelanger 1991, yaitu sejarah pendidikan visual di Eropa abad ke-13 sampai 15, Gilda atau usaha pada keterampilan. Kemudian ada modernisasi, itu disebabkan oleh revolusi industri.
yaitu ada gaya desain juga, itu simple, kompleks, Werner Werkstatt 1903 1932. Lalu memungsikan Art Nouveau. Kemudian ada gaya desain De Stijl 1917 sampai 1930, yaitu karya seperti nirmana, abstrak, unsur garis lurus horizontal dan vertikal, dan bentuk-bentuk persegi atau persegi panjang. Terus penuh garis, warna, formal, erat, MTK. Kemudian ada Bauhaus, yaitu minimalis, rasional, berwarna primer, fokus pada garis bersih yang mengurangi bentuk menjadi elemen efisiensinya. Kemudian ada International Style, gaya desain 70-an. Ada Art Deco, yaitu dekoratif, dinamis. Kemudian streamline, garis lurus, kaku, visual, simetris, geometri, dan cenderung mengikuti proporsi. Berkonsep masa depan. Kemudian desain dan budaya, yaitu ada budaya, faktor pengembangan gaya desain, subbudaya, dan budaya. Budaya ada kompleks dan hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Kompleks yaitu seni, moral, adat, kebiasaan. Kemudian faktor pengembangan gaya desain, kondisi sosial budaya setempat, kemajuan teknologi dan peradaban, pengaruh seni lainnya, penegasan konseptual suatu kelompok. Subbudaya, sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Masyarakat. Subbudaya agama, geografis, subbudaya Asia, contohnya tidak jual sapi di Bali. Kemudian di India juga kan sapi itu didewakan. Kemudian barang yang digunakan tergantung tempat, pembelian barang di bawah umur. Kemudian ada budaya, ada desain dan masyarakat. Lambang agama Shinto yaitu yin dan yang menggunakan geometri warna hitam dan putih dalam mengambil simbolnya dan bermakna kebaikan dan keburukan merupakan suatu keseimbangan. Masyarakat dalam bersosialisasi menciptakan masyarakat konsumtif dan masyarakat modern. Kemudian ada postmodernisme, kemudian ada era abstraksi, itu gerakan seni arsitektur kritik, pedestrian, arsitektur dan sosial. Ini ya semua ini era adiksi, ciri ada sejarah, elemen berterangan, nyawa, fase, dan ini sudah. Sekian dari saya Muhammad Sarwalin, NRP 212. Terima kasih.